perkenalkan diri dulu. Saya seorang praktisi keuangan, saya memberikan financial advice, saya jualan produk keuangan, saya bukan seorang pendeta, saya melayani di gereja namanya Jakarta City Blessing, cabang Green Lake. Nah, kalau minggu-minggu lalu siarannya ada yang nggak dengar, bisa subscribe ke saya punya YouTube, namanya Kelimpahan Alkitabiah. Di sana ada renungan harian, ada siaran ulang dari video ini. Jadi ini semuanya direkam, terus saya upload ke sana. Jadi hari ini kita ngomongin soal hikmat dari Amsal lagi. Kali ini bagian ke-9. Jadi hikmat dari Amsal bagian ke-9. Judulnya adalah integritas. Recap dulu minggu lalu, kalau misalnya ada yang nggak dengar, saya bahas sedikit. Minggu lalu saya ngomongin soal pentingnya kita punya seorang penasehat dalam bisnis ini. Kita dalam bisnis, dalam keuangan, dalam apapun, sebetulnya kita butuh orang-orang buat nasehatin kita. Karena manusia itu nggak bisa ngandelin dirinya doang. Nah, hari ini saya mau ngomongin soal integritas. Integritas ini sesuatu yang sangat penting. Banyak orang ini sekarang ini udah nggak familiar sama kata yang namanya integritas. Banyak orang itu sekarang tuh nggak bisa dipegang kata-katanya. Banyak orang sehari ngomong A, besok ngomong B, besok ngomong C, ini nggak ada yang bisa pegang-pegang. Ini adalah suatu masalah. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita harus ngerti nih, kalau Tuhan itu sebetulnya dia sudah kasih kita berkat. Jadi bayangkan di atas kepala kita ini ada satu pipa. Ada satu pipa itu secara konstan itu menyalurkan berkat. Tetapi berkatnya itu nggak nyampe ke kita. Kenapa? Karena banyak sumbatan. Sumbatan-sumbatan ini menyebabkan berkat dari Tuhan yang sebetulnya sudah Tuhan kasih, kita nggak terima. Jadi, kita harus ngerti ini. Masalahnya itu bukan pada Tuhan yang kasih berkatnya, masalahnya itu ada pada kitanya nggak bisa terima, karena kita tidak menyiapkan diri. Tuhan itu bukan nggak mau memberkati kita, Tuhan itu sangat ingin memberkati kita. Kemampuan kita menerima berkat itu tuh penting sekali. Itu adalah salah satu hal yang sangat dibutuhkan supaya kita bisa terima berkat. Yang hari ini saya bahas namanya adalah integritas. Jadi kita lihat satu ayat dulu ya. Ayatnya di Amsal 19 ayat 1, saya bacain. Amsal 19 ayat 1. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Kata bersih di sini dalam bahasa Inggris itu dia pakai kata namanya integritas. Jadi di dalam bahasa Inggris kata ini adalah integritas. Bersih itu adalah integritas. Jadi integritas itu artinya itu kebenaran, kejujuran, kesetiaan, dan lain-lain. Hal-hal semacam itu semuanya kita rangkum jadi satu kata namanya integritas. Nah, kita ini kan orang yang sudah percaya Yesus nih. Kita adalah orang-orang yang harusnya diberkati. Berkat itu bukan cuma seharusnya diberkati, kita bahkan sebetulnya sudah terima. Sudah ada sama kita, tapi nggak bisa turun. Jadi udah ada nih, tapi nggak bisa turun. Kenapa begitu? Karena kita nggak punya sesuatu buat nerima itu. Sumbatannya itu tuh ketutup. Sebetulnya masalah orang Kristen itu bukan mereka nggak diberkati, masalahnya adalah mereka tidak bisa terima berkatnya. Karena apa? Karena mereka itu hidup di dalam suatu keadaan di mana berkat itu tidak bisa turun. Nah, kita harus ngerti dulu nih. Jadi, Tuhan itu sudah menetapkan setiap orang percaya itu untuk diberkati. Sekali lagi nih, Tuhan itu sudah menetapkan setiap orang percaya hidupnya untuk diberkati. Jadi, walaupun kita pasif-pasif aja,
Walaupun kita pasif-pasif aja pun, sebetulnya berkat itu akan turun. Nah, tetapi kita harus ngerti dulu nih, sebelum berkat itu bisa turun, salurannya itu mesti dibersihkan dari sumbatan. Suatu kali saya punya keran dapur, airnya meluber. Setelah dicek, ternyata di dalam situ ada sumbatan, ada bekas makanan, nggak kebuang dengan sempurna, lalu numpuk di sana. Akhirnya setiap air yang saya semprotin, dia cuma meluber aja di bawah, nggak kemana-mana. Nah, Tuhan itu seringkali begitu tuh, dia udah curahkan berkat kepada kita, tapi karena ada sumbatan itu, airnya nggak bisa ke kita nih, airnya kemana-mana, tapi nggak bisa ke kita. Nah, ini bukan salah Tuhan. Ini bukan salah Tuhan, ini adalah kesalahan kita dalam menerima berkat itu. Ini bukan suatu penghakiman, saya bukan sedang menghakimi kita semua. Cuman kita ini hidupnya itu perlu selaras. Cara hidup kita menentukan seberapa banyak berkat yang kita bisa terima dari Tuhan. Sekali lagi, sangat penting. Cara hidup kita menentukan berapa banyak berkat yang kita bisa terima dari Tuhan. Jadi berkat itu sudah ada, cuman kita punya cara hidup menentukan berapa banyak yang bisa kita tampung. Kalau misalnya kita menjadi orang yang sangat pasif pun, sebetulnya kita masih tetap bisa menerima berkat, asal kita punya cara hidup sesuai dengan firman. Nah, ini yang jadi masalah. Banyak orang Kristen tidak mau hidup caranya Tuhan, tetapi mau hidupnya diberkati. Akibatnya apa? Akibatnya banyak orang mengambil jalan pintas. Jalan pintas itu bukan sesuatu yang diberkati sama Tuhan. Firman bilang, balik lagi ke Amsal 19, orang yang punya, lebih baik orang itu miskin, tetapi punya integritas. Lebih baik orang itu miskin tetapi punya integritas, daripada orang yang serong bibirnya lagi bebal. Daripada orang walaupun dia punya duit, tapi dia nggak benar. Daripada kita dapat rezeki dengan cara-cara nggak benar, lebih baik orang tetap miskin. Jadi kita harus ngerti nih, Tuhan itu melihat integritas sebagai sesuatu yang sangat penting. Kita ini kalau kita nggak ngerti bahwa integritas itu penting, kita nggak akan bisa hidup di dalam berkat. Tuhan itu mendesain setiap orang Kristen itu hidup di dalam berkat. Semua orang Kristen itu harusnya hidup di dalam berkat. Jadi bukan cuma sekedar ide, bukan sekedar teori aja bahwa orang Kristen diberkati, tetapi harusnya hidupnya di dalam berkat. Apapun yang dikerjakan seharusnya berhasil. Kenapa bisa nggak berhasil? Karena cara hidupnya nggak sesuai dengan firman. Cara hidupnya nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang menghalangi orang-orang Kristen tidak menerima dari Tuhan. Kalau misalnya kita berpikir, kalau saya yang penting saya bisa hidup dulu dah, yang penting saya dapat duit dulu dah. Sekarang begitu. Tapi modal kayak begini nggak bisa maju kemana-mana. Saya dulu waktu saya naik motor kemana-mana sama istri saya belanja di supermarket gitu, saya taruh aja belanja saya di motor, terus saya pergi jalan-jalan di dalam mall. Jadi motornya kan di parkiran, saya taruh belanjaan saya. Terus saya jalan, terus saya tanya, kamu taruh belanjaan di motor, kalau diambil orang bagaimana? Saya bilang aja begini, kalau misalnya orangnya udah separah itu sampai belanjaan aja mau dicuri, ya dia curi aja nggak apa-apa. Kenapa? Karena orang-orang yang dapat duit, dapat rezeki dengan cara nggak benar kayak begitu, nggak akan berhasil dalam hidupnya. Ada orang-orang yang berhasil kaya karena nipu sana, nipu sini, nipu sana, nipu sini, dan kelihatannya dia makmur-makmur aja, sukses-sukses aja, baik-baik aja, tetapi itu nggak akan bertahan selamanya. Suatu hari nanti, semua yang dia udah lakukan itu bakalan hancur. Kenapa? Karena jalan model kayak begitu, cara hidup orang kayak begini, nggak diberkati Tuhan. Segala sesuatu yang nggak diberkati Tuhan, tidak akan bertahan lama. Kenapa bisa begitu? Karena memang Tuhan. Segala sesuatu ini dari Tuhan. Segala sesuatu yang baik itu dari Tuhan. Kalau kita coba rebut, kalau kita coba curi,
ini tidak akan bertahan lama. Sekarang mungkin orangnya kelihatannya baik-baik aja. Orangnya kelihatan makmur-makmur aja. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Kita lihat. Dan kalau misalnya di dalam dunia ini pun dia kayaknya baik-baik aja. Nanti kalau dia udah mati, baru dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi integritas itu adalah sesuatu yang sangat penting di mata Allah. Sesuatu yang kita nggak bisa remehin. Kalau kita mau hidup kita bisa berhasil, kalau kita mau hidup kita bisa berhasil dan kita bisa tidur dengan nyenyak setiap malam, karena kita nggak melakukan sesuatu yang melanggar hati nurani, integritas adalah jawabannya. Jadi kita nggak nipu siapa-siapa, kita bisnis dengan baik, kita nggak curi sana ciluk sini, nggak tipu sana tipu sini, nggak sikut kiri sikut kanan, tendang bawah jilat atas. Kita lakukan segala sesuatunya sesuai dengan firman. Nah, hanya dengan cara hidup yang sesuai dengan firman itu saja, kita akan dikejar-kejar oleh berkat. Jadi berkat itu bukan sesuatu yang kita harus kejar-kejar, kita cari, kita kejar sekuat tenaga. Enggak, berkat itu akan mengejar orang percaya kalau dia punya cara itu benar. Seperti yang saya pernah singgung sebelum-sebelumnya, dan saya akan ngomong lagi, uang itu bukan sesuatu yang harus kita kejar, uang itu sesuatu yang akan tertarik kepada kita. Kita hanya perlu menjadikan diri kita sebagai magnet uang. Ketika kita menjadi magnet uang, maka uang akan datang. Bagaimana caranya menjadi magnet uang? Pribadi kita harus bagus, produk kita harus bagus, apa yang kita kerjakan bagus, ini akan membantu. Nah, salah satu poin di dalam integritas itu yang sangat penting adalah kita harus berkata apa yang memang dari hati kita. Artinya kalau kita nggak punya sesuatu yang baik untuk dikatakan, kita lebih baik jangan ngomong sebaliknya. Misalnya orang tanya sesuatu sama kita tahu jawabannya menyakitkan, lebih baik kita nggak jawab daripada kita harus bohong. Bohong itu membuat kita tidak percaya, hati kita tidak percaya kata-kata kita sendiri. Akibatnya apa? Akibatnya perkataan kita menjadi tidak ada kuasa. Nah, orang-orang yang punya integritas adalah orang-orang yang perkataannya selalu bisa dipegang. Kalau misalnya perkataan orang bisa dipegang, orang nggak takut. Kalau perkataan kita bisa dipegang, orang nggak takut bisnis sama kita, nggak takut beli produk kita, nggak takut berurusan sama kita. Kenapa? Karena kita punya integritas. Integritas itu artinya jujur, artinya punya kebenaran, artinya setia. Nah, ini sesuatu yang mungkin zaman sekarang sangat langka. Tetapi ini adalah hal yang sangat penting. Mungkin beberapa lama yang lalu lagi hot kalau ada yang dengar ngomongin soal anggaran buat tahun depan DPRD DKI yang sekarang dari 73 juta nanti bakal jadi 10 kali lipat, lalu semua orang kaget. Ini harusnya diam-diam aja, tetapi ada orang-orang dari partai tertentu yang sangat bagus yang kasih tahu ke publik bahwa ada sesuatu yang terjadi dan mereka terang-terangan menolak. Nah, kalau misalnya mereka nggak ngomong, ya kita nggak tahu nih, tahu-tahu duit habis saja, anggaran habis nggak jelas buat apa. Nah, orang-orang ini nih adalah orang-orang yang baik, yang punya integritas. Nah, kita butuh orang-orang semacam ini di mana saja. Dari politik, bisnis, hiburan, gereja, dan sebagainya. Nah, orang-orang semacam ini harusnya menjadi orang-orang ciri khas orang Kristen. Kalau orang-orang dari iman yang lain, mereka nggak punya integritas, kita wajar maklum. Wajar. Kenapa? Karena Allah mereka nggak hidup. Tetapi kita sebagai orang Kristen yang Allahnya hidup dan bukan cuma hidup, tapi hidup di dalam kita, integritas harusnya menjadi bagian dari identitas kita. Sekali lagi, karena Allah tinggal di dalam kita, maka integritas adalah bagian dari identitas kita. Jadi setiap orang Kristen harusnya adalah orang yang bisa dipercaya. Setiap orang Kristen adalah orang yang berkata benar. Nggak tipu sana tipu sini, nggak jual barang jelek terus lari atau apapun. Ini nggak seharusnya terjadi pada orang Kristen. Nah, kalau kita sudah menjalankan integritas ini, kita akan melihat akan ada kemajuan di dalam pekerjaan kita dan di dalam bisnis kita.
Banyak orang Kristen, saya pernah dengar di komplain. Kenapa? Urusan kerjaan mereka jujur, tapi kerajinan kurang, skill kurang. Giliran minta izin buat retret lah, buat doa puasa, nomor satu. Nah, ini bukan integritas. Kalau kita kerja di dalam perusahaan, kita harus berikan yang terbaik buat perusahaan. Kalau 3 ayat 23 bilang, lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan. Artinya kita kerja di kantor, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Kita bisnis, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Apakah kita akan menipu kalau kita jual barang ke Tuhan? Apakah kita akan nggak benar kalau kita jual barang ke Tuhan? Apakah kita akan tipu sana tipu sini kalau kita mau bisnis sama Tuhan? Tentu enggak. Apakah kita akan kasih kontrak yang menipu? Enggak dong. Nah, demikian juga kita harus melakukan orang. Artinya apa? Kita mendahulukan orang. Itu salah satu bagian dari integritas. Artinya begini. Firman bilang begini. Paulus bilang begini. Kalau ada 2 orang Kristen berselisih, jangan pergi ke pengadilan dunia. Kenapa? Bikin malu. Lebih baik kalian selesaikan sendiri. Terus lalu Paulus bilang lagi, lebih baik kamu rugi. Kenapa sih kamu nggak mau rugi aja? Kenapa nggak mau rugi aja? Nah, kita ini seringkali tidak mau mempertahankan integritas kita karena kita merasa ada sesuatu yang perlu kita pertahankan. Sesuatu yang menurut kita lebih penting daripada integritas. Apakah itu uang, apakah itu jabatan, apakah itu nama baik, atau apapun. Tetapi buat Tuhan, yang paling penting adalah karakter kita. Buat Tuhan nggak ada gunanya kita punya uang banyak, kita terkenal di mata dunia, kita hebat, kita punya jabatan, tapi integritas kita nol. Nggak ada gunanya buat Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang setia. Tuhan mencari orang-orang yang dia bisa percaya untuk dia promosi. Nah, ada satu ayat bagus di dalam Lukas 16. Ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa yang tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Maksudnya gimana? Sederhana. Kalau misalnya orang 10.000 mau korupsi, apalagi 100.000. Kalau 100.000 mau korupsi, apalagi 1.000.000. 1.000.000 mau korupsi, apalagi 100 juta. Tapi kalau kita udah bener nih, kita hal-hal kecil kita nggak mau ambil, besar pun kita nggak ambil. Kenapa? Karena ada integritas di dalam kita. Nah, integritas ini akan menjaga kita. Cara kerjanya Tuhan begini, promosi itu datang dari Tuhan. Tuhan itu mengasihi semua orang, bahkan orang tidak percaya pun Tuhan kasihi. Apa buktinya? Tuhan mati buat mereka juga. Bahkan orang berdosa pun Tuhan sudah mati untuk dosa mereka. Tetapi Tuhan tidak bisa percaya semua orang. Itu masalah. Enggak semua orang Kristen Tuhan bisa percaya. Dari mana kita tahu? Sederhana. Enggak semua orang dapat 10 talenta. Ada yang cuma dapat 1, ada yang dapat 5, ada yang dapat 10. Kenapa bisa begitu? Karena itu sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan tingkat kepercayaan Tuhan terhadap mereka. Tuhan itu mencari orang-orang yang bisa dia percaya untuk dia kasih tanggung jawab lebih besar. Kalau sekarang kita bisa mengelola gaji kita misalnya 10 juta dengan baik, kita bisa kelola dengan baik, Tuhan dengan senang hati akan memberikan lebih banyak untuk kita kelola. Kalau misalnya kita sudah kelola 20 juta lebih baik, Tuhan dengan senang hati akan berikan 50 juta untuk kita kelola. Buat Tuhan bukan masalah di angka. Buat Tuhan masalahnya adalah di hati. Apakah kita sudah siap atau belum? Banyak orang, mereka nggak selingkuh, suami-suami nggak selingkuh, bukan karena mereka setia, tapi mungkin aja karena dia nggak punya duit. Mungkin aja dia nggak pernah ada godaan semacam itu. Tetapi ketika orang ada di dalam posisi di mana dia bisa berbuat nggak benar, dengan imbalan, tetapi dia pilih untuk nggak melakukannya, itu yang namanya
integritas. Sampai sini dulu, kita mau break dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan kontak saya langsung ke 0819 3218 4218. Sekali lagi, 0819 3218 4218. Oke, kita break dulu. Oke, kita balik lagi. Nah, ada satu cerita nih. Ada satu orang kaya, suatu hari dia mau manjat pohon kelapa, dia mau ambil kelapa. Terus dia manjat. Begitu sampai atas, dia lihat ke bawah, ini pohon tinggi banget, dia udah takut sekali. Terus dia bilang gini, Tuhan, kalau saya berhasil turun dengan selamat, saya akan persembahkan kepadamu uang 100 juta. Terus dia mulai turun nih, pelan-pelan dia turun. Udah sampai setengah nih. Terus dia pikir-pikir, aduh, kenapa tadi janji 100 juta? Kebanyakan nih. Tuhan, yang tadi nggak dihitung lah. Kalau misalnya saya berhasil selamat nih, turun dari sini, saya akan kasih uang 50 juta. Terus dia turun. Waduh. Dia pikir, waduh ini udah deket nih. Oh, saya punya ide. Terus dia lompat, terus kakinya terkilir. Habis dia bilang, Tuhan, karena kaki saya terkilir, saya nggak jadi dikasih ke Tuhan. Dia senang banget karena nggak harus keluar uang. Nah, ini adalah contoh orang nggak bisa pegang kata-katanya. Ketika dia berjanji sama Tuhan, dia harus lakukan sesuai janjinya dia. Kenapa? Karena dia janji sama Tuhan. Waktu kita janji sama orang, kita juga perlu pegang perkataan kita. Apalagi waktu kita janji sama Tuhan, udah pasti. Jadi, kata-kata kita mesti bisa dipegang. Ini namanya integritas. Ada satu ayat yang bagus sekali soal integritas. Kita buka di Mazmur 15. Saya bacain. Mazmur 15. Oleh Daud. Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ini adalah integritas. Ayat 3. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Integritas. Yang memandang hina orang jahat, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah, walaupun rugi. Berpegang pada sumpah, walaupun rugi. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyang selama-lamanya. Ini adalah mazmurnya Daud. Daud itu adalah orang yang punya integritas tinggi. Enggak banyak orang di dunia ini punya integritas tinggi. Semuanya entar dulu lah. Contoh paling gampang sederhana. Kita mau pindah kerja. Tempat baru. Tapi kita nggak mau ngomong nih sekarang sama tempat kita kerja sekarang. Kita pergilah interview, kita ngomong, cuti sakit lah apa segala macam, lalu kita pergi interview. Begitu sudah dapat pekerjaan, baru kita bilang, saya mau ngundurin diri. Ini bukan integritas. Kalau kita mau cuti, nggak ada masalah, tapi jangan bilang kita cuti sakit. Nggak ada masalah. Nah, ini adalah hal-hal kecil. Ada lagi contoh yang lain. Misalnya ada asuransi kesehatan dari kantor. Yang dipakai adalah istrinya. Tetapi ketika suaminya sakit, pakailah nama istrinya seolah-olah istrinya sakit sehingga bisa dipakai. Ini nggak benar. Bukan integritas. Contoh yang sederhana yang lain. Barang-barang kantor kita bawa pulang ke rumah, kita pakai untuk keperluan kita pribadi. Ini juga nggak benar. Pulpen lah, staples lah, gunting lah, apalah segala macam kita bawa pulang ke rumah, kita pakai, habis tintanya, terus kita minta lagi.
ini juga nggak benar. Jadi harusnya bagaimana dong? Ya kita mesti melakukan yang benar. Kayak contoh tadi yang Mazmur 15. Daud adalah orang yang punya integritas sangat tinggi. Jadi di dalam 1 Samuel 16, 1 Samuel 16 ayat 13 saya bacain. 1 Samuel 16 ayat 13 dikatakan Nabi Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, Daud dan keluarganya waktu itu sangat mengerti bahwa ini diurapi untuk menjadi raja. Kenapa? Karena Daud itu adalah orang Yehuda, dia suku Yehuda. Suku Yehuda yang diurapi itu 2 macam orang doang. Satu yang bakal jadi raja, satu yang bakal jadi imam. Dia nggak mungkin jadi imam karena dia adalah orang Yehuda. Tapi orang Yehuda bisa jadi raja. Karena keturunan Yehuda lah yang akan menjadi raja. Jadi dia jadi raja nih. Jadi dia udah tahu nih, dia jadi raja. Tetapi dia tidak pernah sekalipun berusaha mencuri kedudukan itu dari Saul. Jadi walaupun dia sudah tahu Tuhan sudah mengurapi dia untuk menjadi raja, dia nggak berusaha mencuri itu dari Saul. Apa yang dia lakukan adalah dia menunggu. Ada beberapa kesempatan karena Saul tahu bahwa ini orang sudah diurapi akan menjadi raja menggantikan dia. Saul berusaha untuk membunuh Daud berkali-kali. Jadi waktu si Daud membunuh Goliat, Daud langsung dijadikan seorang panglima oleh Saul. Lalu Saul ini suruh dia dengan pasukannya pergi perang dan dia setiap kali menang. Nah, setiap kali dia menang, orang-orang menyanyikan lagu pujian terhadap si Daud ini, sehingga Saul menjadi marah. Mereka bilang, oh, Saul itu membunuh 1000, tetapi Daud itu membunuh 10.000. Nah, Saul itu marah, terus dia udah tahu bahwa orang ini diurapi, dia kesel. Dia carilah alasan-alasan buat membunuh dia. Pertama-tama dia suruh, oke, orang ini disuruh ambil kulit katannya orang Filistin dengan alasan supaya dia bisa menikahi putrinya si raja. Tetapi si raja itu punya bulus, dia punya akal bulus, dia berharap supaya si Daud ini dibunuh oleh Filistin. Tetapi karena Tuhan beserta dengan Daud, dia berhasil. Itu percobaan pertama dia mau membunuh Daud. Ada lagi waktu dia berusaha menombak Daud. Jadi sudah berkali-kali si Daud ini mau dibunuh oleh Saul. Dan dia sekalipun tidak membalas. Nah, ada satu kejadian yang bagus. Kejadian yang bagus kita bisa temukan di 1 Samuel 24 ayat 4 sampai 5. 1 Samuel 24 ayat 4 sampai 5. Jadi firman bilang begini nih. Ia sampai ke kandang domba di tepi jalan. Ia ini adalah Saul. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat nih. Dia lagi mau buang air besar nih. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di belakang gua itu. Jadi gua itu si Saul masuk ke sana mau buang air besar, si Daud dan orang-orangnya nih ada di belakang gua. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, nih orang anak buahnya Daud bilang, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Jadi dia punya kesempatan nih, dia bisa bunuh si Saul, habis dia bisa langsung jadi raja, dia tidak ambil. Apa yang dia lakukan, dia cuma potong dikit dari jubahnya Saul. Untuk apa? Supaya si Saul nanti tahu bahwa Daud itu punya kesempatan bunuh dia, tapi nggak dilakukan.
Di dalam ayat ini nih, ayat 9, dikatakan kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Tuanku Raja, Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah, sujud menyembah. Jadi, dengan keadaan begitu pun Daud masih sangat respect kepada Saul. Apakah kita bisa respect sama orang yang jahat sama kita? Apakah kita bisa respect sama teman-teman kantor kita yang ngomongin kita? Apakah kita bisa respect sama kompetitor kita yang menghalalkan segala macam cara untuk mengalahkan kita? Mungkin kita nggak bisa, tapi Daud bisa. Kenapa? Karena dia punya integritas. Nah, integritasnya menjadikan itu orang yang berbeda. Nah, akhirnya dia kasih tahu nih sama Saul, Saul, aku tadi punya lo kesempatan lo buat bunuh bapak lo, tapi saya nggak ambil. Kenapa? Karena bapak adalah orang yang diurapi sama Tuhan, saya menghormati itu. Ketika kita menghormati orang lain, kita ini menghormati Tuhan. Ketika kita melakukan integritas, kita ini menghormati Tuhan. Sama seperti Yusuf memilih untuk tidak berzina, Daud memilih untuk tidak membunuh Saul. Bahkan ada kejadian satu lagi. Kejadian satu lagi, 1 Samuel 26, ayat 12. Jadi, suatu kali si Saul ini tidur. Lagi dia tidur, terus Daud datang ke sana, lalu dia ambil tombak dan kendi dari sebelah kepala Saul, lalu pergi. Gak ada yang lihat karena semua lagi tidur. Semua lagi tidur nih. Semua lagi tidur, habis itu begitu dia udah nyebrang ke bukit selanjutnya, baru dia teriak, dia bilang, ini nih, tombak dan kendi, saya tadi ambil. Kalau misalnya saya mau, udah bisa saya bunuh si Saul itu. Tetapi saya nggak lakukan. Kenapa? Karena ini yang benar. Ini adalah integritasnya Daud. Jadi si Daud ini sudah berkali-kali tanda kutip lolos ujian, sudah lulus ujian. Bukan cuma sekedar lulus, tapi lulus dengan luar biasa. Karena dia bahkan sedikit pun tidak berpikir buat dia mau bunuh orang itu. Padahal kalau dia mau naik tahta cepat, tinggal udah. Habis itu dia ngumumin diri jadi raja, nggak ada orang berani lawan dia. Dan dia punya anak buah. Bahkan banyak orang, karena dia dulu bekas pangkat perangnya si Saul, banyak orang yang sebetulnya masih respect sama dia. Tetapi karena dia punya integritas, dia memilih untuk menunggu. Tunggu sampai Tuhan promosikan. Nah, datang satu ujian paling besar. Satu ujian paling besar yang bisa menggetarkan langit dan bumi buat Daud. Apa itu? Kita break dulu. Kalau ada yang mau tanya, silakan WhatsApp ke 0819 3218 4218. Sekali lagi, 0819 3218 4218. Oke, kita break dulu. Oke, nah apa ini menurut saya ujian yang sangat besar buat Daud, mungkin salah satu yang paling besar. Kita buka di 1 Samuel 30. Saya bacain ya, ayat 1 sampai 4. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Dan Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Jadi si Daud ini dia tinggal di satu negeri Filistin, di satu kota namanya Ziklag nih. Jadi ada satu orang Filistin, dia kasih Daud, oke dah, buat lari dari si Saul ini, kalian saya tempatkan aja di kota ini nih, buat kalian tinggal di Ziklag ini. Nah, jadi setiap hari Daud tuh kerjanya pergi menyerbu nih, nyerbu musuh-musuhnya Israel lah. Suatu kali pas dia lagi pergi nyerbu, kotanya sendiri diserbu oleh orang. Jadi orang Amalek ini datang serbu nih. Ini orang Amalek nih habis nih, udah habis nih. Perempuan dan semua yang ada di sana, tua dan muda,
telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring semuanya kemudian meneruskan perjalanannya. Jadi semua pria-prianya kan lagi pergi perang nih. Jadi di sana cuma ada perempuan dan anak-anak nih, semuanya digiring. Gak ada satupun yang nggak dibawa, tapi satupun nggak ada yang dibunuh nih, dibawa semua. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sehingga mereka tidak kuat lagi menangis. Jadi kita bisa bayangkan betapa tragisnya ini kejadian ya. Daud itu kan pergi kan sama prajurit ya, semuanya prajurit nih. Kita bayangkan nih prajurit semua gagah berani setiap hari kerjanya lawan orang, bunuh-bunuhan, pulang ke kotanya terus menangis sampai udah nggak punya tenaga lagi buat nangis. Kita bisa bayangkan betapa tragisnya. Kalau itu terjadi sama kita, apa yang akan kita lakukan? Suatu hari kita dengar cerita, bisnis kita hancur. Kita dipecat. Istri kita minta cerai. Anak-anak pakai narkoba misalnya. Atau anaknya hamil di luar nikah. Apa yang bakal kita lakukan? Apakah kita bakal ninggalin Tuhan? Tuhan, kenapa ini bisa terjadi sama aku? Udahlah Tuhan, aku tidak mau lagi melayani Engkau. Bisa nggak itu terjadi? Banyak. Untuk hal-hal lebih sederhana pun banyak orang mau tinggal di Tuhan. Tuhan nggak jawab doa saya. Saya udah bertahun-tahun minta pasangan hidup. Saya udah bertahun-tahun minta uang. Saya udah bertahun-tahun bla 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 bla. Gak ada hasil, udahlah saya nggak mau lagi. Tapi apa yang Daud lakukan? Dan Daud sangat terjepit karena rakyat hendak melempari dia dengan batu. Jadi dia dianggap bertanggung jawab nih. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi, nah ini nih kata kuncinya. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi ketika situasi begitu berat, dia nggak pilih buat dia tinggalin Tuhan, dia nggak pilih buat menyerah, dia pilih buat tetap percaya sama Tuhan. Nah, kelanjutan ceritanya adalah dia suruh imamnya itu suruh bawain effort, lalu dia tanya sama Tuhan, mesti kejar apa enggak. Akhirnya mereka kejar dan mereka berhasil dapatkan bukan cuma apa yang mereka kehilangan, tetapi lebih banyak lagi karena orang itu bekas menjarah ke kota-kota lain juga. Jadi semuanya itu mereka dapat. Dan lebih hebatnya lagi, satu ayat setelah ayat itu, Saul mati dan Daud diangkat menjadi raja. Kesimpulan apa yang kita bisa tarik dari sini? Integritas kita akan menentukan seberapa jauh kita bisa pergi, seberapa tinggi kita bisa nyampe. Semua ditentukan dengan integritas kita. Integritas kita yang menentukan apakah kita menjadi orang akan berhasil di mata Tuhan atau enggak. Ini bukan di mata dunia. Kita jangan ngomong kita ini orang Kristen, jangan bilang kesuksesan itu dari segi mata dunia. Alasannya kenapa kita perlu sukses secara duniawi adalah supaya orang bisa memuliakan Tuhan. Adalah supaya kita punya hasilnya bisa kita pakai untuk memberkati kerajaan Allah supaya lebih besar. Itu aja alasannya. Bukan supaya kita bisa hidupnya wah luar biasa, extravagant. Enggak, itu semua bukan. Tuhan itu mau kita berhasil supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya kita bisa pakai hasilnya buat tarik orang kepada Dia. Itu aja sebetulnya. Perlu punya integritas kalau kita mau berhasil di mata Tuhan. Berhasil di mata dunia itu cuma bonus. Anda punya uang, Anda punya jabatan, Anda punya apa lagi ya? Keterkenalan, nama besar, ketenaran dan sebagainya itu semua cuma bonus. Enggak esensi. Jangan dikejar. Apa yang harusnya kita kejar? Kita kejar adalah cara hidup yang benar.
Cara hidup yang benar akan menentukan seberapa banyak berkat yang bisa kita terima dari Tuhan. Kenapa kita perlu terima berkat Tuhan yang banyak? Supaya kita bisa menjadi saluran berkat buat orang-orang lain. Banyak orang-orang di luar sana, mereka nggak punya kesempatan mendengar Injil, karena nggak ada misionaris yang bisa diutus. Kenapa misionaris nggak bisa diutus? Karena nggak ada yang danain. Jadi akhirnya semua orang misionaris pun mereka kerja aja, kayak orang-orang lain. Padahal harusnya mereka pergi ke tempat-tempat di mana orang-orang belum kenal Tuhan, buat memberitakan Injil, mereka nggak pergi karena nggak ada biaya. Jadi kita orang Kristen perlu berhasil buat apa? Supaya kerajaan Allah bisa dibesarkan, supaya Tuhan bisa dimuliakan. Nah, yang paling penting adalah kita harus menjaga integritas kita. Integritas kita itu akan menentukan hasil yang akan kita peroleh, mau di mata Tuhan, dan akhirnya berimbas ke dunia. Jadi jangan sibuk-sibuk berpikir bagaimana caranya supaya bisa sukses, sibuklah berpikir bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Itulah yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Ini aja dari saya malam hari ini, jadi saya mau tutup dulu. Saya mau kasih pengumuman. Pertama, kalau ada yang mau butuh bantuan doa, tanya-tanya soal keuangan atau soal firman, atau mau memberi buat mendukung siaran ini, silakan kontak saya di 0819 3218 4218. Kalau misalnya ada yang pengen nonton lagi atau mendapatkan renungan dari saya, tinggal subscribe aja ke saya punya YouTube, namanya Kelimpahan Alkitabiah. Satu lagi ini penting juga, saya punya buku rohani, buku rohaninya sangat pendek, mungkin sekitar setengah jam sejam sudah bisa baca sampai habis, tapi bagus, bentuknya PDF. Jadi kalau mau dapetin kopinya, tinggal WhatsApp aja ke saya, nanti saya kirimkan kopinya. Gratis, nggak usah bayar. Tapi kalau misalnya diberkati, terus mau memberkati siaran ini, memberkati pelayanan ini, silahkan. Itu aja dari saya, semoga diberkati. Shalom. Baru saja Anda ikuti firman Tuhan. Semoga menjadi berkat. Nantikan acara berikutnya. Terima